Selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Apa kabar Ibu Bapak, saudara-saudari? Bagaimana waktu tidur tadi malam? Semoga bisa beristirahat dengan baik. Dan di pagi ini kita punya sebuah semangat menjalankan hari yang baru yang Tuhan berikan. Pada hari Minggu yang lalu kita baru saja merayakan hari pencurahan Roh Kudus bagi para rasul yang kita juga jalankan dengan hari sebagai persembahan syukur tahunan kita. Dan biarlah kiranya kuasa Roh Kudus terus memberdayakan kita menjalankan setiap kehidupan untuk menjadi kesaksian dan berkat bagi nama Tuhan. Mari kita memulai persekutuan doa pagi kita hari ini. Kita mengangkat lagu pujian dan kita bergembira bersama-sama dengan lagu kita. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya, maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagai terang surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih yang kami puji dan sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang telah memberikan kami malam hari untuk kami dapat menenangkan diri dan beristirahat. Allah yang juga memberikan kami hari yang baru di pagi ini dengan kesegaran dan kekuatan serta hikmat-Mu. Dan biarlah kami dapat menjalankan setiap hari kami bersama dengan Engkau dari waktu ke waktu. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau juga berkenan memberikan kami hikmat-Mu, teguran-Mu, didikan-Mu, kekuatan-Mu melalui firman yang akan kami baca dan renungkan. Kami akan membuka Alkitab, juga mendengarkan isinya. Maka biarlah kami juga menyiapkan diri merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari.
Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari dalam Titus pasalnya yang ketiga. Titus pasalnya yang ketiga ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. Titus pasal 3 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. Sebuah bagian dari surat Paulus kepada Titus yang berbunyi seperti berikut. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan benar yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya melalui permandian kelahiran kembali dan melalui pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh anugerah-Nya menjadi ahli waris kehidupan kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan yang kita renungkan. Ibu bapak saudara-saudari, bagian ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa ada sebuah pembaruan spiritual dalam hidup kita yang dapat terjadi bukan karena perbuatan benar yang kita lakukan. Dalam terjemahan Alkitab TB yang lama dikatakan perbuatan baik. Tidak ada perbuatan benar, tidak ada perbuatan baik yang bisa kita kerjakan untuk menjamin sebuah keselamatan. Tapi keselamatan kita hanya datang oleh karena anugerah Allah yang membenarkan kita. Dan itu yang menjadi satu keyakinan kita, yang menjadi pegangan kita, dan yang kita percaya bahwa Allah terus juga menolong kita ketika kita mengerjakan keselamatan di dalam kehidupan kita. Jika kita menghayati pada hari Pentakosta yang lalu sebagai hari pencurahan Roh Kudus bagi para rasul, maka kita juga tahu bahwa Roh Kudus bukan hanya tercurah pada hari Pentakosta kepada para rasul, karena dalam peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus pun, Tuhan Yesus ketika menampakkan diri kepada para rasul, Yohanes mencatat bahwa Tuhan mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam sepanjang perjalanan hidup orang-orang yang beriman. Namun betul pada hari Pentakosta ketika Roh Kudus tercurah bagi para murid, mereka diberdayakan untuk menjadi umat yang memiliki kesaksian, keberanian untuk bersaksi. Ada sebuah tahap, ada sebuah kehidupan baru yang dijalankan oleh para rasul, yaitu ketika mereka keluar dan bersaksi. Kuasa Roh Kudus ada di dalam kehidupan sepanjang abad dan tempat di mana umat terus juga menjalin relasi dengannya. Begitu juga dalam kehidupan kita. Roh Kudus ada bersama kita, menjadi penghibur, menjadi penolong yang memberikan hikmat bagi kita menjalankan kehidupan kita. Ibu bapak saudara-saudari yang kasih Tuhan, bahwa hanya karena anugerah, karena karya kasih Allah yang menyelamatkan dalam Yesus Kristus, keselamatan itu dimiliki. Di mana ada sebuah pembaruan hidup yang kita alami sebagai umatnya. Berbicara tentang pembaruan, tentu kita mengharapkan ada sebuah pembaruan dalam kehidupan kita, dalam banyak hal. Kita ingin agar ada pembaruan dalam kehidupan kita di tengah keluarga menjadi kehidupan yang lebih baik. Khususnya ketika ada pergumulan-pergumulan yang datang, kita menginginkan ada pembaruan supaya keluarga kita bisa lepas dari pergumulan. Kita juga mengharapkan ada pembaruan di dalam usaha atau pekerjaan atau karir yang kita jalani. Pembaruan yang membuat kita bisa meningkatkan keterampilan kita, pengetahuan kita, meningkatkan mata penghasilan kita. Ada pembaruan dalam kehidupan di tengah-tengah pelayanan kita, menginginkan gereja kita, gereja yang terus diperbaharui sehingga terus bertumbuh. Ada juga pembaruan-pembaruan yang kita harapkan di dalam kehidupan kita bersama dengan orang-orang lain yang kita temui
dalam relasi-relasi yang kita jalin. Ada banyak pembaruan-pembaruan yang kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang terutama adalah ketika kita memperoleh pembaruan yang penting, yang terpenting yaitu pembaruan spiritualitas kita, pembaruan iman kita. Ketika Alkitab mengatakan bahwa pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita, yang membuat kita bukan hanya sekedar punya relasi yang baru dengan orang lain, karir yang baru yang lebih baik, atau pelayanan yang baru yang meningkat, tetapi ada sebuah pembaruan dalam kehidupan kita secara menyeluruh yang terjadi dengan kuasa Roh Kudus yang menguatkan dan memberdayakan kita, menghibur, menolong, dan membimbing kita. Dan karenanya kita sebagai orang-orang yang dibaharui sebagai ciptaan yang baru, seperti bayi yang dilahirkan kembali, memiliki sebuah kehidupan yang baru di dalam Tuhan dan menjaga agar segala hal yang terjadi dalam hidup kita terus membuat kita menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam iman. Kita telah menjadi orang-orang yang dibersihkan, diperbaharui oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Dan pembaruan itu kita terima melalui karya kuasa Roh Kudus yang menyelamatkan. Kuasa Roh Kudus yang dilimpahkan kepada kita sehingga kita mengatakan kita sebagai orang yang dibenarkan oleh anugerahnya menjadi ahli waris kehidupan kekal sesuai dengan pengharapan kita. Kita menjadi orang-orang yang diberikan keselamatan. Keselamatan yang iya dan amin kita terima dalam hidup kita yang kekal suatu hari kelak nanti. Dan keselamatan yang juga Tuhan berikan dan terjadi bagi kita dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan karenanya sebuah pembaharuan hidup di dalam kuasa Roh Kudus memanggil kita untuk terus menjalin relasi yang kuat dan semakin kuat dengan Tuhan. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang terus diperbaharui dari waktu ke waktu. Hidup kita menjadi hidup yang punya komitmen untuk memiliki pembaruan hidup, pembaruan pemikiran, pembaruan perasaan kita, pembaruan karakter kita, pembaruan visi misi kita dalam hidup ini, pembaruan kita di dalam berinteraksi dengan orang-orang lain, pembaruan kita di dalam berdoa, pembaruan hidup kita secara menyeluruh, pembaruan beriman kepada Tuhan. Dan itu adalah ibu bapak saudara-saudari sebuah proses. Pembaruan bukanlah satu titik, tapi sebuah proses yang terus berjalan dalam hidup kita. Diperbaharui dari waktu ke sewaktu. Bahwa hidup kita menjadi hidup yang terus kita bawa ke hadapan Tuhan. Kita buka kepada Tuhan. Sehingga kita menjadi umatnya yang terus kemudian bersedia dibimbing, ditolong, dihibur oleh Roh Kudus yang membarui kita dalam kehidupan ini. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus kita meyakini karya kemurahan Allah itu terjadi. Hari Minggu nanti kita akan merayakan hari Minggu yang kita sebut sebagai hari Minggu Trinitas. Dan di GKI Gading Indah kita juga akan melaksanakan hari perayaan bulan Okumene. Kita akan melakukan pertukaran pengkhotbah secara yang diatur oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI wilayah Jakarta. Yang mengingatkan kita bahwa ketika kita menjadi umat yang percaya, menjadi gerejanya, maka bukan hanya gereja kita, jemaat kita, tapi kita adalah gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang berbeda-beda gereja, berbeda-beda bahkan juga sinode, berbeda-beda tempat, berbeda-beda cara organisasi, tetapi disatukan di dalam sebuah semangat kuasa Roh Kudus yang bekerja memperbaharui umatnya dari waktu ke waktu. Karenanya marilah kita terus membuka diri kita, ibu bapak saudara-saudari kepada Tuhan,
memberikan diri kita diperbaharui oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau terus belajar, mengasah diri, mengasah keterampilan kita, mengasah karakter kita, menempa iman kita, menumbuhkan diri kita menjadi umat yang percaya. Jadi, hal baru apa yang akan ibu bapak, saudara-saudari kerjakan di hari ini? Spiritualitas seperti apa? Iman yang seperti apa? Yang hari ini menjadi sebuah tanda pembaruan dengan bimbingan Roh Kudus. Semoga ada banyak hal yang dapat kita raih di hari ini menjadi pembaruan-pembaruan yang kita jalankan. Mari kita menyanyikan lagu kita, Ya Tuhan Kaulah Penebus. Kita mau meyakini dan bahkan memohon menjadi doa kita agar Tuhan menanamkan citranya di dalam kehidupan kita. Ya Tuhan, Kaulah Penebus. Ya Tuhan, Kaulah penebus yang berikan darah-Mu menjadi kurban yang kudus, mulia bagiku. Kendati jalan hidupku berliku dan berat, Engkau benarlah panduku dan aku tak sesat. Tanamkan citra-Mu di dalam diriku supaya hatiku rendah dan mengasihi-Mu. Meskipun diriku lemah, hatiku tak gentar, sebab Kau Tuhan adalah penolong yang benar. Kuatkan jiwaku tetap, inilah doaku. Genggamlah tanganku erat sepanjang jalanku. Tanamkan citra-Mu di dalam diriku supaya hatiku rendah dan mengasihi-Mu, dan baharui hidupku menurut citra-Mu. Inilah kerinduanku di dalam hatiku. Limpahkanlah anugerah kepada anak-Mu, serta hapuskan dosanya, ya Tuhan Allahku. Tanamkan citra-Mu di dalam diriku supaya hatiku rendah dan mengasihi-Mu. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas karya keselamatan dalam Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Kami bersyukur atas kehadiran-Mu dalam Roh Kudus yang terus memberikan hikmat, menolong dan menghibur kami dalam kehidupan ini. Biarlah kami dapat hidup menjadi umat-Mu, menjadi bagian dari gereja-Mu yang ada dalam dunia ini,
sebagai umat yang terus diperbarui dari waktu ke waktu. Hari ini, kiranya ada hal-hal yang Engkau juga perbaharui dari dalam diri kami ya Tuhan. Siapkan kami untuk bertumbuh dan bahkan berbuah di hari ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk hari Pentakosta yang sudah kami jalankan dalam waktu yang lalu, dan biarlah kami terus meyakini kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan sepanjang abad dan tempat. Dan biarlah setiap kami sebagai umat-Mu juga memperoleh ada begitu banyak pengalaman-pengalaman bimbingan kuasa Tuhan yang ada dalam hidup kami. Biarlah gereja-Mu bahkan di seluruh dunia dapat disatukan. Dan biarlah kiranya kami juga dapat saling menopang dan menguatkan. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk umat-Mu yang berada dalam pergumulan-pergumulan di tengah-tengah kehidupan yang dijalani. Pergumulan dalam kehidupan rumah tangga, di dalam pekerjaan atau karir yang dirintis. Untuk juga berbagai hal studi yang ditekuni oleh anak-anak kami. Untuk berbagai juga kondisi-kondisi kesehatan. Untuk mereka yang berusia lanjut, jamaah-Mu ya Tuhan kiranya terus ada dan menopang. Kami berdoa ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang terus juga beserta dengan umat-Mu yang berada dalam kelemahan-kelemahan tubuh mereka. Kami berdoa untuk mereka yang sakit. Bapak Ang Chunji di dalam perawatannya, juga Bapak Indra Setiawan. Jamaah-Mu Tuhan beserta dengan mereka. Juga kami berdoa untuk berbagai langkah kehidupan yang akan dijalankan oleh umat-Mu di hari ini. Biar Engkau yang terus membimbing. Kami berdoa untuk berbagai kegiatan kami sebagai gereja-Mu. Untuk sakramen baptis anak pada hari Minggu tanggal 2 Juni nanti. Ketika setiap anak-anak memberi diri, dibawa oleh orang tua mereka untuk menjadi bagian dari kerajaan Allah. Berikan ya Tuhan kiranya kesehatan yang baik bagi mereka dan setiap para pelayan sehingga dapat menjalankan sakramen pada tanggal 2 Juni nanti. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami di dalam berbagai pergumulan-pergumulan yang ada. Biar Engkau yang terus beserta, Engkau yang kiranya menopang agar negeri ini dapat terus berjuang melawan setiap ketidakadilan, melawan korupsi, melawan ketidaksejahteraan. Dan biarlah kami dapat membangun negeri ini bersama-sama untuk menjadi kebaikan. Kami berdoa ya Tuhan untuk hari ini ketika kami akan menjalani berbagai hal. Kiranya Engkau yang terus juga menuntun dan menguatkan kami. Kami membawa doa-doa kami ke hadapan hadirat-Mu. Kami percaya Engkau mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, puji terima kasih. Selamat menjalankan hari ini Bu Bapak, Saudara-saudari. Salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.